Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisma Sabila dari kelas Agroteknologi 2B. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 5 penyakit yang menyerang tanaman. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, ikutin terus ya. Tanaman dikatakan sakit apabila fungsi fisiologisnya tidak berjalan dengan normal. Fungsi fisiologis ini dapat berupa pembelahan dan perkembangan sel, metabolisme, absorpsi air dan hara dari tanah, penyimpanan zat makanan, reproduksi, dan masih banyak lagi. Nah, penurunan dan perubahan fungsi fisiologis ini diakibatkan oleh adanya serangan patogen. Patogen ini adalah penyebab penyakit, dapat berupa mikroorganisme seperti virus, cendawan, dan bakteri. Tanaman yang sakit dapat dilihat dari gejala yang timbul. Gejala luar yang dapat dilihat pada bagian tanaman yang sakit disebut gejala morfologi, sedangkan gejala yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop disebut gejala histologi. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan penyakit yang pertama, yaitu penyakit busuk daun kentang atau biasa disebut juga hawar daun. Penyakit ini merupakan penyakit terpenting pada tanaman kentang yang disebabkan oleh fungi Phytophthora infestans. Daun-daun yang sakit memiliki bercak-bercak nekrotis pada bagian tepi dan ujungnya. Jika suhu tidak terlalu rendah tetapi kelembabannya tinggi, maka bercak-bercak tadi akan meluas dengan cepat dan mematikan daun. Lama-kelamaan tanaman pun akan menjadi mati. Fungi Phytophthora infestans mampu mempertahankan diri dari musim ke musim dalam umbi yang sakit, lalu dapat menjalar ke tunas muda dan membentuk sporangium juga conidium. Conidium ini dapat dipencarkan oleh angin sehingga menginfeksi tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Pengendalian penyakit busuk daun kentang ini dapat dilakukan dengan cara menanam bibit yang sehat dan menanam varietas yang tahan, atau alternatif lain yaitu penggunaan fungisida. Lalu kita masuk ke pembahasan penyakit yang kedua, yaitu penyakit busuk basah. Penyakit ini menyerang tanaman kubis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Erwinia carotophora yang merupakan bakteri gram negatif dan bersifat aerob fakultatif. Gejala serangan penyakit ini yaitu adanya bercak-bercak coklat atau kehitaman pada umbi dan daun. Pada mulanya, bagian yang terinfeksi mengalami bercak kebasahan, lalu membesar dan mengendap, bentuknya tidak teratur. Pengendalian penyakit busuk basah ini dapat dilakukan dengan cara sanitasi lahan, menanam dengan jarak tanam yang tidak terlalu rapat, lalu menyimpan umbi di tempat yang memiliki ventilasi yang cukup. Lalu yang ketiga ada penyakit layu fusarium. Penyakit ini disebabkan oleh fungi Fusarium oxysporum yang menyerang tanaman tomat. Fungi yang memiliki banyak ras ini membentuk miselium bersekat dan dapat tumbuh pada bermacam-macam media agar yang mengandung ekstrak sayuran. Gejala penyakit layu fusarium ini mula-mulanya tangkai menjadi pucat terutama pada daun sebelah atas, kemudian diikuti dengan merunduknya tangkai dan pada akhirnya tanaman menjadi layu secara keseluruhan. Pengendalian penyakit layu fusarium pada tomat sejauh ini masih mengandalkan fungisida, namun pemanfaatan agensia hayati seperti trichoderma sudah mulai digunakan, di samping pemilihan varietas tahan yang merupakan alternatif paling ideal. Penyakit yang keempat yaitu penyakit embun tepung. Penyakit ini disebabkan oleh fungi, yaitu fungi Ersippae diffusa pada tanaman kedelai. Intensitas penyakit ini biasanya tinggi pada saat musim kemarau, suhu dingin di pagi hari, dan kondisi berembun di sekitar pertanaman. Gejala penyakit embun tepung mudah dikenali loh, yaitu dengan adanya seperti tepung di permukaan bagian atas daun. Hal tersebut dapat mengganggu proses fotosintesis serta transpirasi. Selain itu, cendawan ini menyerap nutrisi pada tanaman sehingga mengganggu fungsi dan proses metabolisme. Penyakit embun tepung perlu dikendalikan untuk mencegah kehilangan hasil kedelai.
Cara pengendalian yang disarankan yaitu dengan penyemprotan bahan nabati seperti ekstrak biji nimba, lemongrass, cinnamon, minyak dari citronella, susu sapi, dan kompos teh. Terakhir, penyakit yang kelima yaitu penyakit bulai. Penyakit ini masih mendominasi penyebab kegagalan panen pada pertanaman jagung. Penyakit ini disebabkan oleh cendawan Peronosklerospora sp yang sangat merusak pertanaman jagung di Indonesia. Dilaporkan penyakit ini dapat menurunkan hasil hingga 100% pada varietas yang rentan. Ada 6 gejala apabila tanaman terserang penyakit bulai. Yang pertama yaitu adanya bercak klorotik searah tulang daun. Yang kedua, pada bercak tersebut terdapat tepung. Yang ketiga, daun yang terkena bercak menjadi sempit dan kaku. Yang keempat, tanaman terganggu pertumbuhannya, bahkan tidak bisa bertongkol. Yang kelima, tanaman muda biasanya mati. Keenam, yaitu kadang-kadang memiliki anakan yang banyak dan daunnya yang menggulung. Selanjutnya ada 4 cara pengendalian penyakit bulai. Yang pertama yaitu penggunaan fungisida metalaksil pada benih jagung. Yang kedua, menanam jagung dengan varietas yang tahan. Yang ketiga, penanaman secara serempak. Dan yang terakhir yaitu eradikasi pada tanaman yang terserang penyakit. Sekian dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.